Oke, halo teman-teman. Iya Kak. Halo. Ya, kita bisa lanjutkan presentasi kita. Meli, tolong jelaskan ulang tentang materinya Meli supaya kita bisa lebih fokus lagi. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang teach. Jadi saya mau baca ulang tentang maksud teach itu apa. So, teaching involves the attempts of the teacher trainee to use the component of the skill in suitable situation of teaching learning as per his or her planning of activity. If the situation is different and it is not as per demand of situation in the class, he or she should have the courage and confidence to handle the situation arising in the class effectively. Jadi maksudnya, mengajar merupakan percobaan atau latihan untuk menguasai komponen yang ada dalam mengajar, yaitu keterampilan dalam situasi apapun di saat mengajar yang sesuai dengan perencanaan kegiatan, di mana tujuan kita mengajar itu untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi, jika situasinya berbeda dan tidak, maka guru harus memiliki keberanian dan keyakinan dengan caranya tersendiri untuk menangani situasi tersebut agar kelasnya tetap efektif. Sebagai guru yang baik, kita akan berusaha sedapat mungkin agar pembelajaran bisa berhasil. Salah satunya yang bisa membuat kita mencapai tujuan pendidikan yang baik itu adalah dengan membuat rencana pembelajaran yang dibuat sebelum-sebelumnya. So, for me, that's all. Thank you. Okay, thank you, Meli, for your explanation. Going to the third speaker, please tell us your explanation. Okay, good morning, everyone. I'm Christine, and I'm going to talk about feedback. So, feedback refers to giving information to the teacher trainee about their performance, and the information includes the points of strengths as well as weaknesses relating to their performance. So this helps the teacher of trainee to improve their performance in the desired direction. So in simply, feedback which allows teacher trainees to learn from their own performance as well as others' performance. So if you're asking like why is feedback so important in micro teaching cycle, so it's important because feedback means that you promotes your personal and professional growth. And feedback is about listening actively, taking time to analyze, and then thinking the best possible solution to perform better than. And it provides positive criticism and allows to see what everyone can change to improve their focus and results. And the purpose of the feedback is to provide information and observations about the performance. So, and there are 4 types of feedbacks. The one is negative feedback, and then positive feedback, negative feed forward, and positive feed forward. That's all. Thank you. Okay, thank you, Eden, for your explanation. Going to the fourth speaker, please tell us your material. Okay, everyone. I'm Viviana Mojoro, and for material,
The next about replan. Replan, the teacher trainee replan his lesson, incorporating the point of the strength and removing the point which are skillfully handled during a teaching, and the last attempt others on the same topic, suiting the teacher trainee for improvement. Yang dimaksud dengan replan artinya guru merencanakan ulang pelajarannya, menggabungkan poin-poin kekuatan dan menghilangkan poin-poin yang tidak ditangani dengan terampil selama pengajaran dan upaya terakhir, baik pada topik yang sama sesuai dengan guru dan peserta untuk pelatihan guru diperbaikan. Oke teman-teman, ini perencanaan ulang artinya penjelasan yang disampaikan guru tidak diceritakan kembali sepenuhnya oleh siswa dan tindakan untuk pemantauan refleksi yang memungkinkan diikuti oleh perencanaan ulang. Contohnya kawan-kawan, di sekolah ini saat guru menjelaskan materi tentang, misalkan dia mengajar tentang misalkan pokok materi tentang memperkenalkan diri yang baik. Memperkenalkan diri yang baik itu guru sudah mengajar dan tidak ada satupun siswa yang mengerti apa maksud yang guru jelaskan. Nah, di situ guru akan merencanakan ulang dan ini membahas kembali materi yang dibahas untuk mengajar ulang siswa yang belum pahami ini materi tersebut. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Thanks, Anna, for your explanation. Going to the 5 speaker, please tell us. Ini teman-teman karena teman grup 1 tidak ikut serta dalam mengerjakan tugas ini, jadi saya membawakan bagiannya Rusinta. Reteach involves to the same group of students if the topic is or to a different group student if the topic is the same. This done to remove boredom or monotony of the people. The teacher then teaches the class with more courage and confidence to perform better than the last attempt. Nah, misalnya saat pelajaran akan segera berakhir, bisa guru menerapkan ulang teknik closing belajar yang benar agar murid-murid tidak mudah melupakan poin-poin apa saja yang telah mereka pelajari hari ini, yaitu ulangi kembali poin pembelajaran secara garis besar agar murid-murid tetap mengingatnya dan juga memahaminya. Setelah ini, Ibu sendiri pun akan mengulangi apa yang sudah pernah kita bahas. Jadi, intinya ini akan Ibu atau guru akan beritahukan tentang materi yang sebelumnya sudah dibahas. Terima kasih. Thanks, Litra, for your explanation. Okay, going to the last speaker. Please tell us your material. Okay, thank you. And this is the last material about the feedback. It is the most important component of micro-teaching, which is used for behavior modification of teacher trains in the desired direction and each and every skill practice. Feedback diartikan dalam pembelajaran sebagai informasi yang dikomunikasikan kepada siswa yang bertujuan untuk mengubah pemikiran atau
perilaku untuk meningkatkan proses pembelajaran. Feedback dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya bentuk verifikasi keakuratan jawaban, penjelasan jawaban yang benar, petunjuk, dan contoh. Terima kasih. Okay, thanks, Hendra, for your explanation. Okay, friends, that's all our presentation for today. Maybe you have any questions relating to the material we have given. I give you the opportunity to ask something relating to the question. I will open 2 sessions, and 1 session consists of 3 questions, and the second session consists of 3 questions. So please ask about our material. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya, kami buka 2 sesi. Sesi yang pertama, penanya hanya 3 orang, yang kedua juga 3 orang. Terima kasih bagi yang mau bertanya, silakan. Kami berikan waktu dan kesempatan. Okay, thank you, group, for the presentation. So make sure that you should finish the session question and answers till 9. Okay, not 9:30. So please manage your time until 9 a.m. Thank you. Terima kasih, Bu. Okay, hello group. Halo, Kak Henry. Thank you for the time. I don't want to ask you something, but I just want to ask for Hendra to explain your material because I don't really hear your explanation. Thanks. Oke, ini refeedback diartikan dalam pembelajaran diartikan sebagai informasi yang dikomunikasikan kepada siswa meningkatkan proses pembelajaran. Refeedback dapat disajikan jawaban, penjelasan jawaban yang benar, petunjuk, dan contoh. Contohnya seperti guru dalam memberikan penjelasan harus didasarkan contoh agar para siswa bisa dapat mengerti. Iya, bagaimana Kak Hendrik? Apakah jawaban dari Hendra diterima atau ada sanggahan lanjutan? Kami berikan waktu. Thanks. I got what you mean. Oke, terima kasih Kak Hendrik. Lagi 2 penanya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Atau misalnya ada kawan-kawan yang mau bertanya tetapi mau untuk ditampilkan slide bagian mana yang harus ditanya, kami berikan waktu dan kesempatan, bisa kasih tahu.
Halo, Tong, bisa kasih pertanyaan? Tidak ada, Putri. Halo Putri dan kawan-kawan. Iya, halo. Ya, halo. Mungkin kakak bisa tampilkan bagiannya Rusinta Poin yang dijelaskan oleh Litra tadi. Ya, Kaningsi, tolong tampilkan bagiannya Litra. Kalau tidak salah tadi yang keempat. Yang kelima. Yang kelima. Ya, maaf ya. Coba kalau bisa kakak tolong jelaskan ulang. Minta maaf, suruh jelaskan kembali tentang ini. Baik Kak Litra. Oke, Kak. Di bagian British nih. Ini. Itu guru menjelaskan ulang tentang materi yang sudah diberikan kepada siswa-siswi. Jadi, misalnya guru dari awal sudah menjelaskan tentang materi-materi, akhirnya kita sebagai guru bisa juga menjelaskan ulang atau menerapkan poin-poin penting apa saja yang telah mereka pelajari begitu. Mengulang kembali poin pembelajaran yang sudah dibahas tadi. Secara garis besar murid-murid bisa mengingatnya dan juga memahaminya. Oke, terima kasih. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah tentang kakak bisa lihat di bagian terakhir itu the teacher training teaches the class with the renew courage and confidence to perform better than the last attempt. Maksudnya ini apa kakak? Maksudnya ini guru bisa menjelaskan renew ini apa sebenarnya? Menjelaskan materi yang lebih baru atau hanya menjelaskan maksudnya apa ini yang renew courage? Menjelaskan Kak. Lebih menjelaskan apa kakak? menjelaskan kembali materi agar siswa-siswi lebih memahami. Oh, okay. Ya, makasih. Thanks for your explanation. Oke, baik teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan.
Halo Putri. Halo Mercy, aduh Mercy, kami dari tadi rindu. Ya. Can you share the slide, the first materials about plan? Ya, kalian sih bisa share. The four or the first, Mercy? First material, it's about plan. Okay, thank you. I just need a little bit explanation and also a question actually. So, as a teacher, we should have planning, right? So it means like we prepare our materials before we teaching. So, my question is how and what will you do if you already planned the materials that will you teach for today, but when you start your lesson plan in a class, but the students is still confused about the materials the last meeting, and they have a questions, or they need you to re-explain the materials that the last meeting. I mean, for example, maybe your materials last week it's about body parts, but today you had a plan for teaching like about maybe about kind of tools in the kitchen or school, something like that, or maybe about transportation. But when you come in a class, you try to continue your materials because you had a plan, but your students still ask you to reteach, or they have a questions that about your materials in the last week. So what will you do and how you handle that? If you do something before you start your new materials, what will you do? An example, kind of activities. And if not, if you just reteaching and then you just let your materials just for the next meeting. So I just need the explanation about that. What will you do and how you handle that if you had problem like that with your students? Are you got the point? Ya, Mercy, tolong dialihkan ke bahasa Indonesia supaya kawan yang punya. Okay. Terus agak dipersempit sedikit pertanyaan, maksudnya lebih diperpadat lagi supaya bisa. Ya. Oke. Maksud saya, kita kan seorang guru. Kalau kita jadi seorang guru, sudah pasti kita punya lesson plan. Lesson plan yang kita harus persiapkan dari rumah sebelum kita masuk kelas untuk mengajar. Tapi sampai di kelas, kita kan sudah bikin lesson plan, setiap pertemuan harus selesai plan materi ini. Tapi waktu kita masuk di dalam kelas, tiba-tiba siswa kita di dalam kelas, mereka masih punya beberapa pertanyaan tentang materi yang tentang minggu lalu. Atau mereka meminta kita sebagai guru untuk menjelaskan atau mengajar kembali materi yang sudah ada di minggu lalu. Sedangkan kita sudah punya lesson plan untuk hari ini. Tapi siswa kita meminta kita, apakah kita hanya kejar materi lalu hanya cuma sekedar oke, nanti kita punya waktu tersendiri jelaskan itu, kita lanjut materi baru, atau kamu masih menjelaskan kita maksudnya sebagai seorang guru,
kita masih mau menjelaskan materi yang minggu lalu, apa yang kita akan lakukan, mau lanjut materi yang baru, atau biarkan materi hari ini biar untuk pertemuan berikutnya, lalu ulang saja materi yang kemarin. Maksudnya kira-kira apa yang dilakukan, karena ada guru yang hanya cuman sudah nanti baru cari waktu untuk jelaskan karena saya kejar materi untuk hari ini. Seperti itu. Kira-kira sebagai seorang guru untuk kalian yang presentasi, apa yang kalian harus lakukan? Bagaimana caranya kalian handle? Oke, Seperti itu. Oke. Baik, merci. Terima kasih. Menurut saya, menurut kami, ketika mengalami situasi seperti itu, bisa kita ulangi saja supaya kan pertemuan kan pasti lama toh Mercy. Jadi kalau bahasa Inggris biasanya lama. Jadi di awal kita bisa menjelaskan ulang tentang materi yang dari kemarin sampai mereka mengerti. Lalu kita gunakan waktu yang sisanya untuk menjelaskan materi yang akan kita bahas pada hari ini begitu. Oke, saya bisa tambahkan sedikit ya, Litra. Ya, silakan. Oke, begini, memang kita sebagai guru, seorang guru harus mempersiapkan materi dari rumah. Katong siapkan, tetapi ketika sampai di kelas, memang itu lesson plan itu kita akan gunakan, tetapi kita sebagai seorang guru juga harus pintar-pintar memanage waktu agar kita bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang pernah kita jelaskan. Misalnya, ini pengalaman saya ketika guru menjelaskan materi misalnya minggu lalu, setelah itu minggu depannya lagi itu dia sebelum masuk pada mata pelajaran berikutnya biasa guru melakukan pengulangan, misalnya membuat pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan berupa materi yang pernah dijelaskan seperti itu. Karena kalau menurut saya keberhasilan seorang guru itu ketika melihat siswa-siswanya bisa memahami apa yang dia jelaskan. Karena ketika siswa berhasil, maka guru itu juga merasa berhasil. Kalau ketika siswa itu gagal dalam memahami materi, kita sebagai seorang guru merasa bahwa kita juga gagal, begitu. Jadi tidak harus kita berpatokan pada lesson plan. Memang lesson plan itu kita gunakan, tetapi kita juga harus bisa mengulang kembali materi supaya ingatan anak-anak itu tidak cepat rapuh begitu saja. Karena siswa-siswa sekarang nih kebanyakan mereka lebih suka bermain, apalagi dengan online seperti ini. Kita harus banyak untuk memperingati, memberi saran atau apapun yang berkaitan dengan materi. Kita harus mengulang-ulang supaya siswa kita mengerti dan memahami. Begitu saja, Mercy. Itu dari saya. Silakan kalau mau disanggah atau ada tambahan, silakan. Okay, I got the point what you guys explained it for me. It means that dari penjelasan kalian harus manage time untuk menjelaskan ulang materi yang mereka tidak paham, lalu lanjut materi baru kan? Maksud kalian kan seperti itu. Yeah, Tapi how do you make sure that it means like when you try to re-explain the last materials that you had teach, so how do you make sure they understand well your last materials, then you will continue the last one? Oke, Mercy. Seperti yang biasa ketong alami, misalnya materi belum dipahami juga dan ini apa, kita bisa mengulangi. Dan biasanya misalnya waktu kita kekurangan hal atau ketong melebihkan waktu yang dari lesson plan itu, biasanya kita minta waktu tambahan dari murid-murid agar bisa kita gunakan waktu tersebut buat mengajar yang belum diajarkan di dong. Kayak ketong minta hari Sabtu anak-anak bisa kosong deh untuk kita laksanakan pembelajaran bahasa Inggris begitu.
it means like you ask for a makeup class untuk Iya, iya. materi yang untuk materi yang tidak sampai habis, begitu kok? Iya, begitu Kak Mercy. Begitu. Supaya nanti kita menjadi seorang guru nih, supaya kita jangan hanya saya sudah jelaskan ulang-ulang lagi, paham tidak paham, intinya saya lanjut materi, supaya kita jangan punya prinsip seperti itu. Iya, betul. Oke, terima kasih buat solusinya. Dan ya, thank you. Oke, terima kasih Mercy. Di sini kita belajar untuk yang baik. Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat baik untuk kita supaya kita lebih mendalami lagi menjadi seorang guru yang baik dan memberikan penjelasan yang baik itu seperti apa. Terima kasih Mercy. Sama-sama Ibu Guru. Oke, kita lanjut. Bagi ada yang mau bertanya lagi, silakan. Halo guys. Kalau yang sesi pertama sudah tidak ada lagi, ya kita masuk ke sesi kedua. Bagi yang mau bertanya bisa. Kaningsi tolong tampilkan slide-slide yang lain juga supaya bagi yang mau bertanya mereka bisa yang punya niat untuk bertanya, mereka bisa melihat itu slide dan mereka tanya. Okay. Yeah, please ask some questions to the group. This is the second session. Okay, so maybe 1 or 2 students, you can deliver the questions to the group. Halo teman-teman, masih ada atau supas? Ya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kami dari kelompok mengucapkan terima kasih untuk
partisipasinya hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu poin-poin penting dalam presentasi kami. Before I close this meeting, maybe Ma'am want to give us some suggestion or advice relating to the material we have shared. Okay, yeah, thank you, group, for the presentations. It's alright, Ma'am. Ya, saya sudah lihat Anda punya ini ya, materi yang Anda presentasikan. Is it the last topic that we discuss? Yes, Ma'am. Ini Yes, sudah Ma'am. kelompok terakhir, Bu. Okay, yeah, this is for the 9th group ya, grup 9 ya. Iya, Iya, Ibu. Ya, nanti kita ketemu untuk re-evaluations on what is it? On Tuesday di hari Selasa depan. Can we start at 7 o'clock? Kita bisa ini kok jam 7? Bisa, Ibu. Nah, Bisa, Ibu. saya yang Bisa, menjadi Ibu. host. Bisa, Saya. Ibu. Okay, so we meet on Tuesday at 7 o'clock. Jadi jam 7 kita sudah mulai ya. Nanti saya share linknya dari malam supaya nanti Anda lihat dan simpan memang. Ya, jam 9 tepat kita, jam 7 tepat kita mulai sampai jam 9. Okay, so I'll do the re-evaluation started from the first group until the 9th. So what is that? I have to say that what you have explained and what you have presented, yeah, everything is still in your mind, in your own understanding, and I might say is not wrong. Ya, tidak salah yang kalian paparkan. Anda ada yang bertanya, yang paling banyak itu terfavorit itu si Mercy. Mercy bertanya paling banyak ya. Dan ada beberapa diskusi yang masih mengganjal ya dari masing-masing penanya. Selain Mercy, ada juga Avo, ada Rambu, siapa lagi? Bibiana atau siapa itu. Kemudian ada ya, dan ada yang lain ya, beberapa. Randi juga ada ya. Itu yang saya lihat beberapa pertemuan itu mereka yang sering aktif untuk bertanya. So when we have the re-evaluation on Tuesday, if you don't understand, please ask me. Because after that, I'll give you the final project. Saya akan kasih untuk final projectnya untuk Anda kerjakan. So probably you must submit it on the last of June or maybe before mungkin sekitar tanggal 20-an atau mungkin tanggal 12-an ya. Let's see for what kind of project that I will prepare for you. Okay, so make sure that on Tuesday all of you are here, available here on this online class. In order to you do not to say this, yeah, you will get everything that you're still curious about the micro teaching itself. Jadi nanti hari Jumat kita ketemu jam 7 tepat. Saya belum memberikan komentar apa-apa ya, but I have noted what you have presented, started from the first group until the 9th group or the last one. Okay, I think that's all for today. Thank you for the group that you have presented your last materials. Ya, ada beberapa yang mungkin yang mengganjal juga untuk saya, ada beberapa yang masih saya bingung dengan Anda punya yang Anda paparkan, but so far okay, thank you for that. Apakah semua member aktif hari ini untuk grup yang terakhir? Ini Ada, Ibu, ada satu, Ibu. Rusin Takwa Takwa yang tidak Ya. Rusin Takwa tidak berpartisipasi, Ibu. Oke, ya. Jadi kita punya recording ya. Anda punya recording nanti dikirimkan untuk saya. Nanti saya lihat karena ini nilai finalmu. Jadi nilai midterm testmu. Jadi nanti hari Selasa itu saya langsung kirimkan Anda punya midterm test score dan re-evaluation kita lakukan. Okay? I think that's all, everyone. Thank you for today. Thank you, Mom. Thank you, Mom. Thank you, Mom. See you. Okay, thanks for all participants. Hopefully we will do our best next time.
Terima kasih yang sudah membantu. Before that, can I Terus, help one terima kasih. student to lead us in prayer? Bisa satu orang pimpin kita dalam. Tadi kan perempuan ya, kita minta satu orang laki-laki pimpin kita dalam doa. Silakan. Apa yang bisa pimpin kita dalam doa? Mungkin Avo, silakan Avo. Lead us in prayer. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Terima kasih untuk materi yang sudah kami belajar melalui Zoom class. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami dan menyertai kami agar kami bisa menjadi anak yang berguna di masa depan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bye. Dah semua. Bye. See you on Tuesday. Bye, Mom. Thank you. See you, Mom. Sampai berteriak. Tahu lagi. Kaning sih bisa. Iten, saya mau tanya Iten. Terus materi tadi.